Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi daspen dengan judul materinya itu menganalisis konten pendidikan MIPA. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Yuliana Koza. Saya Magdalena Siung. Saya Maria Andriani itu. Saya Emerensiana Rau. Saya Hendrika Lastri Srisriati. Saya Maria Satriani Ndues. Saya Fidelis Bedin. Saya Kristianza. Oke, baik. Kami sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kami langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan menganalisis konten pendidikan MIPA. Substansi mata pelajaran IPA di sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA merupakan IPA terpadu. Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang struktur kurikulum. IPA sebagai mata pelajaran hendaknya diajarkan secara utuh atau terpadu, tidak dipisah-pisahkan antara biologi, fisika, kimia, dan bumi antariksa. Keterpaduan itu dimaksudkan agar siswa SMP dan SMA dapat mengenal IPA sebagai ilmu yang lebih utuh. Dalam pengembangan bahan ajar IPA terpadu, seluruh tema atau persoalan IPA pada berbagai jenis objek dan tingkat organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian. Selanjutnya saya berikan waktu kepada teman Leni. Yang berikut, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru mengungkapkan bahwa salah satu kompetensi guru mata pelajaran adalah dapat mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Kemampuan pengembangan kurikulum yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama, memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang lebih dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya persilakan teman Ian. Dalam menunjang tercapainya proses belajar dan mengajar yang optimal, bahan ajar atau materi pengajaran merupakan komponen yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang khusus. Masih banyak bahan ajar yang keluasan dan kedalaman materinya belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga tidak mudah untuk dipahami siswa. Pengembangan bahan ajar IPA terpadu juga harus mempertimbangkan tingkat keluasan, kedalaman materi, kebenaran materi, struktur materi, sampai pada aspek grafika dan aspek penyajian materi. Selanjutnya saya berikan kepada teman. Salah satu standar kompetensi lulusan atau SKL SMP dan SMA menurut kurikulum 2013 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Berkaitan dengan nilai keagamaan, SKL tersebut diterjemahkan dalam kompetensi inti yang bertujuan mengarahkan siswa untuk dapat mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan, serta mewujudkannya dalam pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Waktu berikutnya saya berikan kepada Adein. Menurut Jahiri, dalam Sauri, pendidikan nilai hendaknya diintegrasikan pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan nilai tersebut mencakup nilai-nilai dalam kehidupan, yaitu nilai religius, nilai kultural, nilai yuridis formal, nilai saintifik, dan nilai metafisik. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa sekolah merupakan salah satu sarana dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Hal ini berarti bahwa dalam semua pelajaran di sekolah termasuk pada mata pelajaran IPA, nilai-nilai tersebut hendaknya diajarkan termasuk nilai-nilai religius. Selanjutnya saya berikan kepada teman Atri. Baik, yang berikut,
Pengintegrasian nilai-nilai religius dalam bahan ajar IPA bukan berarti harus mencantumkan ayat-ayat suci ke dalam bahan ajar. Pengintegrasian nilai-nilai religius dalam bahan ajar dilakukan dengan mengarahkan pengenalan pengetahuan, kebijakan, dan kekuasaan Tuhan tanpa batas yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang kebesaran Tuhan di balik keteraturan fenomena alam dan proses kehidupan manusia. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman V. Selanjutnya, menurut De Judin dalam artikelnya tentang penyisipan nilai Islam dalam IPA menjelaskan bahwa perlunya menyisipkan nilai-nilai agama dalam pembelajaran sains atau IPA dapat didasarkan pada beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk menghindari kehampaan spiritual dalam pendidikan sains di sekolah dan dunia ilmiah. Yang kedua, fenomena alam yang ada dan terjadi di bumi dan di langit adalah kajian sains dan sekaligus merupakan objek tafakur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, dengan sains yang menolak Tuhan dapat menyebabkan manusia yang bergelut dengan sains mengalami krisis multidimensional. Yang keempat, adanya beberapa pemaparan sains dalam buku-buku pelajaran atau teori-teori dan penjelasannya yang telah menghilangkan Tuhan sebagai pencipta. Yang kelima, sebagai upaya untuk memagari sains agar para siswa tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah dan keimanan agama. Yang berikutnya saya persilakan kepada teman Tian. Baik, untuk yang terakhir, dalam proses pengolahan bahan ajar ada 4 tahap yang harus ditempuh sebelum bahan ajar itu layak disampaikan kepada siswa. 4 langkah tersebut adalah proses seleksi, strukturisasi, karakterisasi, dan reduksi. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.